anugerah kepada kita untuk bisa terus-menerus hidup qalbunya zikir kepada Allah. Para aulia Allah telah mengajarkan, bahkan ini pun diamalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi menurut sebagian ulama ahli tarikh, di akhir hayatnya Syekh Ibnu Taimiyah itu sadar setelah disidang oleh para ulama di Iskandariyah di Mesir. Disidang Syekh Ibnu Taimiyah itu, ya. Dibawa ke Mesir. Dari mana? Dari Syam, dari Damaskus, dibawa ke Mesir, disidangnya di Iskandariyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah mengemukakan ya pendapat-pendapatnya, tapi dipatahkan karena dulu kan mujassimah dan seringkali mengkafirkan gitu. Tapi akhirnya sadar. Ini ada dalam kitab tarikh. Dan Syekh Ibnu Taimiyah juga takjubnya kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, karena lebih tua umurnya, beda dikit ya, lebih tua umurnya Al-Imam Ibnu Athaillah ini ahli tasawuf. Karena dulu Syekh Ibnu Taimiyah itu anti ya dengan tasawuf itu, bahkan seolah-olah menyatakan zindik dulunya. Tapi setelah dialog langsung dengan ahli sufi yang masya Allah faqih, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari itu di Iskandaria Mesir, itu faqih. Akhirnya sadar, dan akhirnya di akhir hayatnya beliau juga menjadi seorang pengamal tasawuf. Di antara buktinya Syekh Ibnu Taimiyah pun mengajarkan amalan para ulama sufi. Di dalam kitab Majmu' Fatawanya ada begini: man wazaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrat baina sunnatil fajri wal fajri ahyallahu biha qalbah. Siapa yang membiasakan wiridan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali, yang dibaca khusus antara qobliyah subuh dengan sholat subuh. Jadi setelah qobliyah subuh sebelum iqamah 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ahyallahu biha qalbah, maka Allah akan menghidupkan kolbunya. Jadi kalau kita ingin kolbu kita senantiasa hidup dengan cahaya petunjuknya Allah, maka amalkan itu. Dan para ulama seperti Al-Imam Abul Mawahib, Imam Asy-Sya'rani, beliau juga mengajarkan itu di dalam kitabnya. Jadi jangan sampai kita kosongkan waktu itu sebaik mungkin, supaya benar-benar kalbu kita terus mendapatkan cahaya petunjuknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.